Audio Jungle. Seorang YouTuber sedang menuju Hyosan untuk membuat konten dengan merekam yang terjadi di sana. Karena jalanannya macet dan ia juga nggak bisa ke sana secara jalannya tutup, ia pun memutuskan untuk mendaki gunung. Nggak lupa ia juga menunjukkan segala persiapannya. Setelah sampai ia beneran dikejar zombie. Kontennya sangat disukai. Ia sembunyi di balik mobil. Ibu Chongsan memanjat tembok untuk sampai di sekolah. Ada helikopter di atas dan di bawah banyak zombie berkeliaran. Chongsan melihat keluar jendela. Onjo menghampirinya dan menanyakan keadaannya. Tangannya terluka. Dia nggak apa-apa. Ibu melihat Byung-su dan malah menghampirinya. Onjo berusaha untuk menghibur Chongsan tapi Chongsan melarangnya. Mereka sama-sama kehilangan teman yang berharga. Byung-su menggigit ibu. Ibu berusaha untuk pergi sambil mengingatkan Byung-su kalau ia adalah ibunya Chongsan temannya. Zombie lain datang dan ikut memakan ibu. Di atas helikopter lewat. Onjo bertanya-tanya apa di bawah baik-baik saja. Chengsan pikir ayah Onjo akan baik-baik saja karena dia petugas kebakaran sedang ayah dan ibunya mungkin sedang di restoran karena ibunya sangat mementingkan usahanya. Mungkin sekarang sedang menggoreng ayam untuk zombie. Onjo jadi ingin makan ayam goreng ibunya Chongsan. Meski asin tapi rasanya enak. Chongsan mengajaknya untuk makan ayam goreng bersama setelah semuanya berakhir. Chongsan mengaku nggak dengar suara Nayeon sama Park Sain setelah mereka keluar. Daesu pikir artinya mereka masih hidup. Nggak mungkin mereka diam aja kalau lihat zombie. Awalnya yang lain diam sehingga Daesu pikir nggak ada yang menanggapinya tapi kemudian Sudut dan yang lain juga bilang berpikiran sama. Minji rasa Nayeon pantas mendapatkannya karena dia sudah membunuh Byung-su. Oh mereka nggak mengusirnya. Ia pergi atas kemauannya sendiri. Dan Park Sain dia juga menyalahkan mereka atas kepergian Nayeon. Hehe lagi serius Sudut malah bilang mau ke toilet. Daesu, Byeoryong dan Junyoung juga pingin ke toilet tapi mereka nggak bisa. Indi dan Cheolso masih di atap. Indi menunjukkan kalau nggak ada yang datang. Kalau ada mereka pasti nggak akan membiarkan mereka dirundung. Ia berharap terjadi kebakaran biar semua orang mati. Cheolso yakin kalau bantuan akan datang. Kalau enggak mungkin lebih baik terjadi kebakaran. Dia tahu kalau Indi ingin hidup, Daesu ternyata ingin buang air besar. Jin ngomongnya gini amat ya. Daesu ngasih saran gimana mereka kalau mau buang air kecil atau buang air besar yang bikin semua orang merasa konyol. Minji nggak mau. Ia akan menahannya saja sampai penyelamat datang. Onjo pikir itu mungkin akan lama. Di luar juga mungkin keadaannya sama. Ia ngasih tahu kalau ayahnya bilang kalau sedang terisolasi, toilet dan tempat tidur harus dipisahkan. Lah gimana caranya membuat toilet? Onjo menunjukkan ruang siaran, ayah abis teleponan sama pusat lalu ngasih tahu yang lain kalau helikopter akan datang jam 11. Mereka harus bermalam di sana malam ini. Ia akan membuat toilet sementara. Di waktu yang sama Onjo juga melakukan hal yang sama ayah, yaitu membuat toilet sementara. Oh, gitu ya bikinnya. Setelah toiletnya jadi, Suhyuk langsung memakainya disusul Daesu. Junyoung yang dapat giliran setelah Daesu nggak jadi buang air kecil gegara kebauan Daesu. Mereka berunding membicarakan langkah selanjutnya. Minji pikir nggak akan ada yang datang. Banjang juga berpikir begitu. Mungkin mereka semua sudah mati. Kalau enggak, ibunya akan datang dan mengobrak abrik sekolah untuk mencarinya. Dia pikir mereka harus keluar tapi Onjo melarang. Lebih baik mereka tetap di tempat aman daripada pergi ke tempat yang berbahaya. Sudut pikir mungkin karena sudah malam. Ia yakin kalau besok pasti ada yang datang. Ayah Onjo ingin pergi untuk menyelamatkan Onjo yang nggak bisa. Dihubungi di sekolah tapi Bupar melarang. Saat ini bukan waktu yang tepat untuk mengutamakan urusan pribadi. Saat ini bukan waktu yang tepat untuk mengutamakan urusan pribadi. Dia menunjukkan asistennya yang juga punya orang yang berharga di luar sana tapi mereka nggak pergi karena mereka tahu kalau mereka akan mati kalau keluar. Bu Park menunjukkan kalau ayah adalah seorang pemadam kebakaran dan ia adalah seorang politikus. Mereka nggak boleh meletakkan urusan pribadi di atas urusan umum untuk saat seperti ini. Anak laki-laki yang selamat di kantin keluar. Ia melihat situasi di luar dan melihat sebuah sepeda. Dengan pisau di tangannya ia menuju sepeda itu dan menaikinya. Rantainya lepas.
Akhirnya dia melepaskan sepedanya dan mencoba masuk ke kelas. Namun semuanya terbunyi. Secara acak dia masuk ke ruang kepala sekolah. Dikiranya dia aman, tahunya di dalamnya juga ada banyak zombie. Kepala sekolahnya muncrat di bawah meja. Anak itu berjuang untuk bertahan hidup dengan menggunakan pisau. Dia membunuh semua zombie di sana dengan cara menusuk lehernya, karena sudah malam ini mengajak anak itu untuk keluar. Karena gelap, zombie mungkin tidak akan mengejar mereka. Anak itu tidak mau. Ibu lalu mengajak Hari untuk keluar. Dia juga membawa panahnya dan menutupinya. Hari tidak mau. Ibu tersinggung dan dia meremehkan Hari yang adalah seorang alien. Cuma mana orang bisa dapat uang dan masuk universitas. Hari juga tidak terima dengan apa yang ibu katakan. Dia menjadi ibu tangga terus dan hidupnya siap. Ibu tidak terima dan mereka pun bertengkar. Karena begitu dan juga menjauh berusaha untuk melerai, YouTuber itu masih melakukan siaran langsung. Ia melihat kalau tempat itu sangat sepi makanya ia memutuskan untuk masuk. Hingga tahunya malah di dalam ada banyak zombie yang langsung mengejarnya begitu merasakan keberadaannya. Merasa panik, YouTuber itu pun lari keluar. Ia sembunyi di taman bermain. Suasananya nyeremin banget, polisi menunjukkan ke Pak Li apa yang sudah terjadi di luar. Dengan santainya Pak Li bilang kalau yang kuat akan mencabik-cabik yang lemah. Ia mengungkit kalau ia sudah memperingatkan tapi nggak ada yang percaya. Ia lalu membicarakan putranya yang sudah ditindas dalam waktu yang lama. Ia baru mengetahuinya setelah anaknya mencoba untuk bunuh diri. Selanjutnya diadakan rapat komite. Bukannya merasa bersalah, anak-anak itu malah bilang kalau mereka hanya bercanda. Mereka sudah biasa melakukannya. Pak Li nggak bisa apa-apa. Apalagi anak yang dirundung bersama Jinsu juga membenarkan kalau mereka hanya bercanda. Pak Li nggak mau menyerah. Ia melaporkannya ke polisi tapi nggak ada tanggapan. Kepala sekolah juga memintanya untuk nggak membesar-besarkannya dan menawarkannya untuk menjadi guru tetap. Pak Li lalu memindahkan Jinsu ke sekolah lain tapi anak-anak itu kembali menemukan Jinsu. Serem deh. Mereka memasukkan Jinsu ke mesin cuci. Mereka menganggap Jinsu sebagai mainan mereka. Malam itu Jinsu pulang dalam keadaan basah kuyup dan putus asa. Pak Li malah memarahinya dan menyuruhnya untuk melawan mereka. Berjuang sekuat tenaga seakan nyawanya dipertaruhkan. Jinsu yang putus asa berpikir untuk mati saja. Pak Li nggak mau anaknya mati begitu saja. Karena itulah dia menunjukkan gratitude. Polisi mengklaim kalau Pak Li sudah menciptakan monster. Tapi menurut Pak Li lebih baik putranya hidup sebagai monster daripada mati begitu saja. Dunia didominasi sama kekerasan dan mereka pantas mendapatkannya. Polisi paham kalau Pak Li ingin mengubah dunia menjadi lebih baik. Tapi gimana dengan orang-orang yang nggak tahu apa-apa? Apa mereka juga harus bertanggung jawab? Sejak saat itu Pak Li selalu melakukan penelitian. Ia mengurung putranya yang keadaannya makin mentajarlah. Polisi mendesaknya untuk memberitahu apa obatnya. Dia yakin kalau pasti ada penawarnya. Dengan tenang Pak Li bilang kalau nggak ada. Pak, polisi merasa geram tapi nggak bisa apa-apa juga. Para penjahat dipindahkan dengan menggunakan bas. Di depan ada banyak polisi yang menutup jalan. Para zombie datang dan menerjang mereka. Di dalam Pak Li sama polisi mendengar suara itu. Dan tahunya para zombie sudah berhasil masuk. Pak polisi melihat sendiri di mana para zombie itu menggigit rekan polisinya dan membuat mereka menjadi zombie juga. Pak polisi berjuang agar tidak kena itu. Pak Li tersenyum dengan itu tapi sedetik kemudian dia malah nangis. Dia menarik zombie yang mau menggigit Pak polisi. Pak polisi mengajaknya untuk pergi dari sana tapi Pak Li menolak. Ia nyuruh Pak polisi untuk mengambil lab PTP-nya di Lab Sains SMA Hyosan. Di sana ada cara untuk mengatasi itu semua. Pak Li bahkan membiarkan dirinya digigit para zombie agar Pak polisi bisa pergi. Sampai luar hampir semua orang sudah berubah menjadi zombie. Bahkan para penjahat yang mau dievakuasi juga. Pak polisi lalu melihat satu rekannya yang belum terinfeksi. Dia ngasih tahu tentang laptop Pak Li dan mereka juga harus segera pergi ke Badan Penanggulangan Bencana untuk meminta bantuan. Hari berubah pada Ondo dan Rosan melihat kalau masih belum ada bantuan yang datang. Yudi sama Hari juga merasa kecewa setelah melihat kalau situasi di luar masih sama. Hari memutuskan untuk pergi. Yudi mengajak untuk keluar dari gerbang belakang karena lebih dekat. Hari mau ke lantai 2 dulu. Harinya saat kelas. Dia mau melihat apa keadaannya baik-baik saja. Dia nyuruh mereka untuk mengikuti
kalau mau. Onjo minta mereka untuk bertahan sampai bantuan datang. Banjang nggak sependapat karena mereka nggak tahu kapan bantuan akan datang. Belum lagi mereka juga akan mengalami dehidrasi nanti. Yang lain pikir Banjang ingin mereka pergi dari sana. Banjang membantah, Suhyuk berusaha untuk menjelaskan apa yang Banjang maksud tapi Banjang membantahnya. Chongsan pikir maksudnya Banjang mereka harus mempelajari situasi untuk menentukan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Banjang membenarkan, Suhyuk mempertanyakan di mana mereka bisa mendapatkan informasi. Mereka kan nggak punya ponsel, ada di ruang guru. Nasi mereka uangnya nggak menunggak. Dia mau memberikan uangnya tapi nggak bisa digarap dulu. Suhyuk mau bunuh diri sesuai rencana tapi POC melarang. Dia mati atau mau itu tetap akan terunggah secara otomatis. Jika mau hanya diam, dia memutuskan untuk turun dan mengambil ponselnya di ruang guru. Dia mengajak POC untuk turun tapi POC nggak mau. Padahal dia yang sedang diuji. POC berjanji kalau dia dipaksa melakukannya. POC adalah pembunuh. Dia seperti pembunuh yang membunuh sama orang lain tapi ternyata pembunuh. Chongsan mau ke ruang guru untuk mengambil ponsel. Onjo melarang. Chongsan pikir Onjo khawatir padanya tapi tahunya enggak. Dia hanya kesal. Chongsan keluar dan mulai merambat di jendela. Daesu mau ikut juga tapi yang lain melarang. Dia nggak lihat badannya seperti apa. Sebelum sampai di ruang guru Chongsan menyinggung kalau Onjo menyampaikan perasaannya padanya. Apa mereka akan pacaran? Suhyuk nggak mau menjawab karena itu nggak penting sekarang. Mereka lalu turun menuju ruang guru, di depan Engji digigit sama beberapa zombie. Dan setelahnya para zombie meninggalkannya. Engji lalu masuk ke ruang guru. Saat pintu terbuka, semua zombie keluar. Engji memukul semua ponsel sampai hancur. Tangannya kena pukul sampai jarinya patah tapi ia nggak merasa sakit. Perlahan ia berubah jadi zombie. Ada satu ponsel yang jatuh. Chongsan mengambilnya tapi malah ketahuan sama Engji. Chongsan mengambilnya tapi malah ketahuan sama Engji. Dia marah dan bilang akan membunuhnya. Zombie yang lain datang. Chongsan mencari ponsel yang lain yang nggak rusak. Ia nyuruh Suhyuk untuk pergi duluan. Setelah mendapatkan ponsel yang bagus ia pun keluar.